Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Dan ini kita bongkar belanjaan aku dari pasar ya. Dimulai dari apa dulu nih? Ini aku belanja sayur, buah, sama kerupuk. Mulai dari buah dulu ya. Ini aku beli pepaya, ini tadi harganya 8.000. Terus ada jeruk santang, itu aku beli setengah kilo, tadi harganya 20.000. Dan ini ada sawi, aku beli itu harga 2.000. Ini ada bayam, harganya cuma 1.500 karena cuma setengah ikat. Dan ini ada Royco, itu karena penjualnya mungkin nggak mau ribet nyari uang 500-an terus dikasih itu teman-teman. Ada tahu harganya 5.000. Tempe, ini isinya 10 biji ya, ada 5 pak. Harganya itu tadi 4.000. Terus aku juga beli daging sapi nanti buat isian pangsit dan lain-lain. Ini harganya 50.000. Aku beli setengah kilo aja ini teman-teman. Setelah itu aku beli selada lagi karena mungkin kayak gimana gitu kalau nggak ada selada. Terus untuk seledrinya ini aku sebenarnya tadi bilang sama penjualnya itu sama seledrinya gitu, jadi aku nggak bilang berapanya, tapi ini sama wortelnya tadi kira-kira 6.000-an lah, mungkin bonus atau gimana aku kurang tahu. Terus itu tadi kentangnya setengah kilo sekitar 8.000. Dan setelah aku packing atau food prep itu bentuknya kayak gini. Untuk kentang aku biarin kayak gini aja, nggak aku masukin ke kulkas karena kalau di kulkas nanti jadinya malah lembab. Dan untuk buah aku masukin kulkas tapi aku masukin ke dalam toples. Seledrinya aku potong bagian ujungnya, habis itu aku masukin toples. Terus untuk dagingnya ini aku potong jadi 2. Sebenarnya tadi utuh. Aku masukin ke freezer dan itu pete tadi harganya 1.500, udah aku kupas dan aku masukin toples. Ini untuk sawinya aku simpan seperti itu aja. Dan wortelnya ujung bagian atas aku udah potong. Dan untuk seladanya ini tadi udah aku cuci, terus aku keringin pakai spinner salad ya. Dan untuk bayam aku kasih air seperti ini supaya dia lebih tahan lama. Karena kalau dicuci habis itu dikeringin pakai spinner itu warnanya jadi cepat kuning. Dia lebih tahan itu kalau aku gituin teman-teman. Kerupuknya itu tadi harganya 3.000 sama rambaknya juga 3.000. Tahunya itu tadi harga 5.000 ya teman-teman. Oke, food prep aku kali ini cukup kayak gini aja, simple sekali. Dan ini tampak bayamnya udah aku bungkus kayak gini, karena papayanya masih agak mentah sedikit, jadi aku buang bagian atasnya. Setelah itu aku taruh toples gitu aja. Dan ini belum aku potong-potong, terus aku masukin toples gitu aja sih teman-teman. Dan ini aku mau lanjut cerita aku di mana kan lagi musim penghujan. Itu ada angin juga, genteng aku itu geser gitu teman-teman, jadi lubang kayak gitu. Karena suamiku nggak ada, ya mau nggak mau aku sendiri yang betulin. Dan aku minta tolong sama anak aku untuk pegangin tangganya dari bawah. Dan alhamdulillah udah bisa. Dan ternyata eh, kulkas aku itu juga mati teman-teman. Mati itu maksudnya dia udah nggak dingin. Kalau lampunya itu masih nyala. Dan ternyata itu ada bunga es yang aku harus cairin. Dan ini aku mulai membongkarnya dulu ya teman-teman. Ini bukan kali pertamanya aku bongkar kulkas. Ya mau gimana kalau suami nggak ada.
apa-apa itu kan harus bisa sendiri. Kayak seperti kita beli galon, beli gas, bahkan kita bersihin mesin cuci, itu biasanya aku sendiri. Atau mungkin ganti lampu yang udah mati, itu juga harus bisa sendiri. Sebenarnya bukan karena kita kuat atau karena kita bisa, tapi memang keadaannya seperti itu ya kita harus bisa. Kalau kita nggak bisa kan kita sendiri juga yang susah. Apalagi tentang kulkas ya, dimana kita nyimpan bahan makanan, kosmetik dan lain-lain itu di situ. Kalau nggak ada kulkas itu susah menurut aku. Kadang aku berpikir yang nyiptain kulkas itu siapa sih? Kayaknya kok keren banget dan ini aku mulai pakai hair dryer supaya bunga esnya ini mencair gitu ya teman-teman. Supaya kipasnya itu bisa muter lagi, jadi kan bisa lebih dingin lagi gitu kan ya. Sebelumnya aku minta maaf karena gambar videonya kayak goyang-goyang atau lari-lari gitu teman-teman. Karena aku ini pakai tangan aku yang kiri aja. Aku nggak pakai tripod atau holder atau apapun buat bantu aku supaya record video Ada aku di kali bagian ini. bawah. Jadi gambarnya atau videonya itu memang seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya teman. Ini kipasnya udah mulai muter lagi dan aku Tarik pelan-pelan mulai sana. ngerakit-ngerakit lagi atau aku pasang-pasang lagi. Di sini ini ya karena aku bukan kali pertamanya bongkar kulkas, jadi kayak udah tahu gitu ya teman-teman sela-selanya itu seperti apa, harus bongkar yang mana, dan rakitannya itu dimulai dari apa aja, itu aku udah tahu ya teman-teman. Karena memang bukan kali pertama gitu kan. Dan ini setelah aku selesai ngerakit ini, aku mau bersihin kulkas sekalian teman-teman. Supaya penampilannya itu nggak kotor kayak di video ya teman-teman. Ini karena memang udah beberapa hari nggak aku bersihkan. Jadi setelah makan makanannya atau bahan yang aku simpan di freezer itu aku keluarin, kelihatan semua kotorannya. Padahal waktu dikasih bahan makanan itu nggak kelihatan, mungkin karena tertutup ya teman-teman. Dan kalau tumpah pun juga nggak kelihatan karena ketutupan toples-toples itu tadi. Oke, lanjut setelah ini aku bersihkan dan kalian bisa lihat nanti bedanya sebelum dan sesudah aku bersihkannya teman-teman. Ini aku bersihin bunga es ini sambil ngobrol sama anakku. Sebenarnya bukan ngobrol tapi dia tanya sesuatu gitu teman-teman. Tanya apa yang dia pengen terus aku jawab gitu. Karena aku merasa ini belum bisa ditinggal, jadi aku jawab gitu aja sambil benerin. Jadi kesannya kayak agak ribet atau lama gitu kan ya. Itu karena aku lagi ngomong sama anak aku gitu, teman-teman. Sekian video aku yang ingin aku share kali ini, dimulai dari food prep, terus betulin genteng dan kulkas ya Di teman-teman. kasur toh. Di akhir video itu aku ada video setelah kulkas aku bersihin. Semoga bisa menginspirasi kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu memang kayak harus bisa ya. Sebenarnya bukan harus, tapi memang keadaannya membuat kita jadi harus bisa gitu maksud aku. Sebenarnya bukan harus bisa, kalau nggak bisa pun nggak masalah. Kita tetap jadi ibu rumah tangga yang baik kok, insya Allah. Tapi karena memang keadaan, akhirnya jadi bisa gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa menjadi bisa itu bukan sesuatu hal yang tabu ya, dan itu malah bagus. Dan ini nanti di akhir video aku tampakkan video aku kalau kulkasnya udah mulai dingin dan udah bersih. Jadi sekian aja video aku kali ini. Terima kasih udah mampir di channel aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye teman-teman.